Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel ini. Kali ini adalah video pertama kami untuk segmen baru di channel Adnan's Family, yaitu tentang greenhouse, rumah yang ramah lingkungan dan tidak sampah. Dan di video pertama ini kami akan menjelaskan satu tentang, meskipun sederhana, meskipun kecil dan sebagainya, kita juga bisa membuat rumah yang ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap keberlangsungan kehidupan bumi ini. Dan yang pertama ini kami akan bercerita tentang rumah kami yang insya Allah sudah bisa mengelola sampah rumah kami dengan sebaik mungkin, sehingga alhamdulillah sampai saat ini rumah kami belum pernah membuang sampah ke tempat sampah atau keluar. Jadi kami di rumah benar-benar mengelola sampah kami, dikelola secara mandiri sehingga tidak ada sampah yang terbuang keluar, semuanya diolah di rumah. Dan bagaimana ceritanya? Yang pertama, untuk sampah anorganik atau sampah yang bukan dari hasil alam, atau dengan kata lain sampah buatan atau hasil olahan manusia, misalkan sampah hasil pabrik ya, seperti plastik, besi, aluminium dan sebagainya. Alhamdulillah untuk sampah anorganik di rumah kami juga tidak ada yang kami buang atau kami bakar, tapi sampah organik tersebut kami kumpulkan satu persatu, sedikit demi sedikit setiap hari. Setiap ada sampah, setiap hari kita kumpulkan sedikit demi sedikit sampai banyak. Ketika sudah banyak, kita masukkan ke dalam karung besar. Ya, memang dari awal kita kumpulkan di sebuah karung besar. Kalau sudah banyak, sudah mencukupi, baru kami buang atau kami berikan kepada tukang rosok atau pengepul tukang rosok. Jadi tidak ada sampah organik yang anorganik yang kami buang. Misalkan ada botol sampo, botol deterjen, botol pewangi pakaian, botol kecap, botol sirup, bagian apapun yang dari plastik atau di kaca itu kami kumpulkan semuanya. Ketika sudah banyak, baru kami serahkan kepada tukang rosok atau pengepul barang-barang bekas di tempatnya. Selain mengurangi sampah yang kita buang atau bahkan menghilangkan sampah yang kita buang, hal tersebut juga lumayan untuk mendapat, karena pasti dibeli oleh tukang rosok, sehingga mendapat juga uang lumayan untuk jajan anak-anak gitu. Yang pertama. Yang kedua, untuk sampah organik atau sampah dari alam, misalkan sampah daun-daunan pohon, atau sampah sisa makanan, atau sampah sisa bahan makanan yang tidak kita pergunakan, misalkan sampah kulit-kulit bumbu-bumbu, kulit bawang merah, bawang putih, kemudian sisa-sisa cabai, sisa-sisa tomat, atau sisa-sisa sayur yang pangkalnya, misalkan sayur yang tidak terpakai, atau mungkin sisa makanan yang tidak termakan, itu juga tidak kami buang, tetapi kami olah di dua kaleng ajaib. Kaleng pertama dan kaleng kedua. Ini bukan kaleng apa-apa, meskipun namanya kaleng ajaib, tapi ini adalah kaleng bekas cat 50 kilo. Kenapa ajaib? Karena dua kaleng inilah sampah organik dari rumah kami tidak ada yang terbuang, tetapi kami olah di kaleng tersebut, kaleng dua. Pot yang pertama ini adalah pot yang untuk proses pembusukan atau penampungan sampah yang masih baru. Terlihat ini masih banyak sampah, terlihatnya sampah sayur masih hijau, sampah daun-daun, sampah itu ada telur, dan memang banyak hewan-hewan kecilnya ya tentunya ya untuk membusukkan. Dan sampah kedua ini sampah yang sudah kaleng yang kedua ini kaleng yang sudah terjadi proses pembusukannya, sehingga ini sudah bisa dikatakan sudah berhasil, sudah selesai, sudah menjadi pupuk kompos tanpa beli, tanpa nyari-nyari, punya pupuk untuk tanaman-tanaman kita di pot. Nah, ini yang pertama ini belum ada 1 bulan, jadi masih sedikit isinya. Nanti kalau sudah 3 bulan biasanya sudah penuh. Dan setelah sudah penuh, dibiarkan sampai 3 bulan juga, hasilnya seperti ini, langsung kimpes kecil sedikit, tapi jadi dalam bentuk kompos. Sudah kecil tapi sedikit. Dari dulu ini hasilnya penuh sampai segini, benar-benar sampai penuh, kemudian dibiarkan lama-lama terjadi proses pembusukan sehingga sampai busuk jadi kompos, dan tinggal segini, tinggal kecil, tinggal sedikit jadi kompos.